Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, kembali lagi dengan Miss Wida di sini. Hari ini saya akan menyampaikan materi untuk agama Islam kelas 10 ya. Nah, materi kita kali ini ialah menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama ya. Nah, kemudian apa yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama adalah kedudukan orang yang menuntut ilmu ya. Umat Islam yang bersemangat dan bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, Allah akan memberikan kemudahan berupa ilmu kepadanya. Sebaliknya, tanpa kesungguhan Allah tidak akan pernah memberikan kesuksesan. Nah, jadi ada beberapa kedudukan mulia ya bagi orang yang menuntut ilmu, yaitu yang pertama ialah diberikan kemudahan masuk surga ya. Ini ada dalam hadis riwayat Muslim, bisa kalian baca di sini. Nah, yang kedua yaitu terbebas dari kebinasaan ya, terbebas dari kebinasaan. Ini dari hadis riwayat Baihaqi ya. Kemudian yang ketiga yaitu dijauhkan dari pemimpin yang bodoh ya, dijauhkan dari pemimpin yang bodoh. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat itu ada diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini dari Quran surah Al-Mujadalah surah ke-58 ayat ke-11. Kemudian yang kelima itu memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi ada 5 kedudukan orang yang menuntut ilmu, yaitu diberikan kemudahan masuk surga, yang kedua terbebas dari kebinasaan, kemudian yang ketiga dijauhkan dari pemimpin yang bodoh, yang keempat diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir memperoleh kebahagiaan dunia akhirat ya. Kemudian kita akan bahas tentang menyampaikan ilmu kepada sesama ya. Ilmu berbeda dengan harta kekayaan ya. Kalau harta, sebanyak apapun hartamu, kalau terus diberikan kepada orang lain, maka harta itu akan habis ya. Akan tetapi jika ilmu tidak demikian, semakin banyak ilmu yang diberikan kepada orang lain, maka ilmu tidak akan berkurang. Sebaliknya, ilmu yang kamu miliki itu akan terus bertambah. Karena apa? Ya, ilmu itu berbeda dengan harta. Ya, kalau kamu punya uang 10.000 ya, kamu bagi-bagikan uang itu, maka uang itu akan habis. Tetapi bila kamu punya ilmu yang sedikit ya, bila kamu terus membaginya kepada orang lain, maka lama-lama kelamaan ilmu itu akan bertambah dan kamu akan semakin bertambah ilmunya ya. Nah, kemudian di sini saya akan menyampaikan tentang implementasi pemahaman Quran surah At-Taubah ya, surah ke-9 ayat 122 dan hadis yang relevan dengan menuntut ilmu ya. Yang pertama ini ialah sikap semangat menuntut ilmu, kemudian ada sikap semangat mengamalkan ilmu, dan ada yang ketiga sikap semangat menyampaikan ilmu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu tentang semangat mengamalkan ilmu ya. Di sini ada cara menumbuhkan semangat mengamalkan ilmu agama Islam telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini ada beberapa. Yang pertama ialah memohon petunjuk dan berdoa kepada Allah. Yang kedua mencari teman yang tekun beribadah. Kemudian menyadari bahwa hidup adalah untuk mencari bekal akhirat. Yang keempat menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan yang kelima menjauhkan diri dari pergaulan bebas ya. Jadi ini ada 5 cara menumbuhkan semangat untuk mengamalkan ilmu ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa manfaat dari mengamalkan ilmu yang didapat ya. Misalnya apa sih manfaat kita mengamalkan ilmu yang kita miliki ya. Jadi yang pertama itu ialah kita akan menjadi orang yang beruntung. Salah satu kelompok manusia yang memperoleh jaminan keberuntungan dari Allah adalah manusia yang mengajak berbuat kebaikan kepada orang lain dan mencegah perbuatan yang tidak baik ya.
Itu adalah salah satu contoh apa manfaat bila kamu mengamalkan ilmu yang kamu miliki, tentunya ilmu yang baik ya, pengetahuan yang baik. Kemudian yang kedua itu ialah dekat dengan surga dan jauh dengan neraka. Ya, seseorang yang mau mengulurkan tangan kepada kaum duafa atau kaum yang kurang mampu atau orang-orang yang membutuhkan berarti telah melakukan dakwah Islam. Mereka ini oleh Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam kelompok manusia yang dermawan. Ya, jadi artinya yang kedua ialah manfaat kita membagi ilmu itu ialah dekat dengan surga dan jauh dengan neraka. Kemudian yang ketiga itu ialah beramal untuk akhirat. Ya, artinya apa? Menyampaikan ilmu atau berdakwah kepada orang lain merupakan salah satu bentuk investasi untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Ya, kemudian yang selanjutnya, jadi ada 3 ya manfaat mengamalkan ilmu pengetahuan kita. Kemudian selanjutnya, kunci kesuksesan menuntut ilmu. Yang pertama ialah perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Jika kamu ingin sukses dalam menuntut ilmu, yang pertama yang harus kamu lakukan ialah hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, nah bagaimana cara kita untuk hormat dan patuh kepada orang tua? Yang pertama itu bisa kita lakukan dengan cara menjawab dan mendatangi ketika dipanggil. Yang kedua, berbicara lemah lembut dan bahasa yang santun. Kemudian yang ketiga, ikut membantu orang tua. Ya, kemudian selanjutnya ialah tidak memotong pembicaraan orang tua. Ini termasuk dengan sopan santun ya. Yang kelima, mendengarkan, menghayati dan melaksanakan nasihat orang tua, kemudian memohon ridhonya ya. Selanjutnya, merawat orang tua yang sedang sakit. Jadi kalau orang tua sedang sakit itu juga merupakan kunci sukses ya menuntut ilmu. Kemudian yang kedelapan yaitu selalu mendoakan orang tua. Jadi setiap sholatmu ya, dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk mendoakan orang tuamu ya. Kemudian yang kedua ya, kunci sukses yang kedua itu ialah perilaku hormat dan patuh kepada guru. Kalau yang pertama tadi patuh, hormat dan patuh kepada orang tua, yang selanjutnya ialah hormat dan patuh kepada guru ya. Bagaimana caranya ya? Yang pertama itu ialah menegur dan mengucap salam ya. Sebagaimana diajarkan dalam agama Islam, kita wajib mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain ya. Begitu juga dengan kita bertemu dengan guru kita ya. Yang kedua yaitu berbicara dengan bahasa yang santun ya. Yang ketiga ialah taat dan patuh ya. Taat dan patuh dengan apa? Dengan peraturan yang diberikan oleh gurumu. Yang keempat yaitu mendengarkan penjelasan mereka ya. Bagaimana seorang guru yang sedang mengajarmu ya, kamu wajib mendengarkannya, wajib mendengarkan ilmu apa yang disampaikannya ya. Kemudian yang kelima yaitu bersilaturahmi, yaitu menjaga tali silaturahmi dengan seseorang guru merupakan perilaku yang terhormat. Dan yang terakhir yaitu mendoakan guru ya. Jadi bukan hanya orang tuamu, tapi sama guru itu ialah orang tuamu juga, orang tuamu ketika kamu berada di sekolah ya. Nah, jadi itu tadilah pembelajaran kita tentang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ya, jadi di sini saya berikan rangkumannya. Ya, ini rangkuman dari materi kita hari ini. Oke ya. Ini materi kita hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Dan apa yang saya sampaikan mohon dipindahkan ke dalam buku catatan ya. Ini tadi temanya menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami. Yang saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.